Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Pena Aksara. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kutukan Sungai Raje. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aduh, panas sekali. Bagas terbangun dengan tubuh melengkung menahan perih. Tangannya sontak menutup bagian bawah tubuhnya. Nafasnya memburu, matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang remang. "Mas, kenapa? Astagfirullah, kenapa ini?" Suara Risa, istrinya, tampak panik. Ia langsung bangun dari tidurnya, meraih bau Bagas yang basah oleh keringat. "Panas, Ris, seperti terbakar. Tolong ambilkan air, tolong!" teriak Bagas sambil meringkuk. Risa buru-buru berlari ke dapur, menuang air ke gelas. Lalu kembali ia menempelkan gelas itu ke bibir suaminya. Bagas menengguknya dengan terburu-buru, tapi rasa perih tidak mereda. Ia justru meronta semakin keras. "Apa ini? Kenapa rasanya seperti disayat-sayat? Ya Allah!" Bagas mengerang. Risa memegang tubuh suaminya yang gemetar. "Mas, tenang, aku panggil tetangga ya, biar ada yang bantu." Jangan panggil siapa-siapa." Bagas menahan tangan Risa, matanya berkilat takut. "Aku malu, Ris. Jangan panggil orang, tolong, biarkan aku saja." Namun Risa tidak bisa menahan diri. Dari bawah tubuh suaminya tercium bau menyengat, menusuk ke hidung, seperti bangkai hewan yang dibiarkan membusuk. Ia menutup hidungnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. "Mas, astagfirullah, bau ini apa yang terjadi sama sampean?" Bagas tidak menjawab, ia hanya menunduk. Wajahnya memerah menahan rasa sakit, tangannya menggenggam erat selimut, tubuhnya menggigil. Malam itu tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagas terus meringkuk. Sesekali berteriak, Risa hanya bisa menunggui sambil membaca doa yang ia hafal, meski hatinya dicekam rasa takut. Pagi datang dengan berat. Bagas tampak pucat, matanya cekung, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba bangun tapi langkahnya goyah. "Astagfirullah, Mas, sampean kenapa jalannya begitu? Kayak orang habis kecelakaan," kata Risa cemas memapa suaminya duduk di kursi. Bagas menggeleng pelan. "Aku nggak tahu, Ris. Semalam rasanya seperti terbakar. Sekarang badanku lemah semua. Kakiku seperti nggak ada tenaganya." Risa menunduk, matanya berlinang. Bau busuk itu masih ada, bahkan lebih menyengat. Ia sudah berulang kali mengganti kain kasur, tapi percuma. Aroma busuk menempel di kulit Bagas. Dari luar rumah, suara bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Mereka mendengar jeritan Bagas semalam. Kamu dengar gak? Katanya si Bagas semalam teriak-teriak." "Iya, aku dengar. Kayak orang kesakitan. Jangan-jangan kena penyakit aneh." "Aku pikir kesurupan, tapi baunya itu loh, sampai kecium ke gang." Risa mendengar suara-suara itu dari balik jendela. Ia menggigit bibir, bingung harus menjawab apa jika ada yang mengetuk pintu. Siang harinya, Buati, tetangga dekat, memberanikan diri datang. Ia membawa segelas jamu dan mengetuk pintu rumah Bagas. "Assalamualaikum, Risa, ini aku Wati. Kubawakan jamu. Siapa tahu Mas Bagas butuh." Risa ragu sejenak, tapi akhirnya membuka pintu. Senyumnya dipaksakan. "Waalaikumsalam, matur nuwun, Bu." Begitu masuk, Buati langsung menutup hidungnya dengan kerudung. "Ya Allah, Ris, ini baunya dari mana?" Risa tidak menjawab. Ia hanya melirik ke arah Bagas yang duduk di kursi, menunduk, wajahnya pucat pasi. Bagas mengangkat kepalanya perlahan. "Aku baik-baik saja, Bu. Cuma masuk angin, nanti juga sembuh." Buati mengerutkan dahi. "Masuk angin kok baunya begini? Astagfirullah, mending dibawa ke dokter, Riz. Jangan dibiarkan, ini bukan sakit biasa." Bagas menunduk lagi, enggan menjawab. Ia hanya menggenggam lututnya erat, menahan rasa sakit yang terus merayap dari perut ke seluruh tubuh. Malam berikutnya lebih buruk. Bagas terbangun lagi dengan teriakan yang membuat Risa kalang kabut. "Riz, tolong,
Tubuhku seperti ditusuk jarum ribuan kali. Risa mencoba memeluknya, tapi Bagas mendorong dengan kasar. Jangan sentuh aku, sakit, sakit. Air mata Risa tumpah. Ia tidak sanggup lagi, hanya terdiam. Ia berlari keluar rumah mengetuk pintu tetangga. Pak, Bu, tolong, Mas Bagas sakit parah. Tolong bantu aku. Beberapa tetangga terbangun dan datang berbondong-bondong. Mereka mendapati Bagas terguling di lantai. Tubuhnya berkeringat deras, wajahnya meringis, bau busuk semakin menyengat, membuat beberapa orang menutup hidung. Ya Allah, ini bukan sakit biasa, gumam seorang bapak tua. Bawa ke rumah sakit saja, cepat. Bagas menatap mereka dengan mata merah. Jangan bawa aku ke rumah sakit. Aku bisa sembuh sendiri. Tapi Mas, sampean sudah nggak kuat. Lihat badanmu, pucat sekali, kata seorang pemuda. Bagas hanya menggertakkan giginya menahan rasa sakit yang makin menjadi. Esok harinya meski Bagas menolak, Risa tetap bersikeras. Ia meminta bantuan tetangga membawa Bagas ke puskesmas. Mas, tolong nurut. Kalau bukan sakit biasa kita butuh jawaban. Aku nggak sanggup lihat sampean seperti ini. Risa menahan tangis sambil menggenggam tangan suaminya. Bagas menatap istrinya lama. Ada rasa takut di matanya, namun akhirnya ia mengangguk lemah. Di puskesmas, dokter memeriksa dengan seksama. Bagas diminta berbaring. Dokter terkejut melihat kondisi tubuh bagian bawahnya yang menghitam dan bernanah. Apa ini? Sudah berapa lama Pak begini? Tanya dokter serius. Bagas memalingkan wajah. Baru semalam dok, tiba-tiba saja. Dokter menghela nafas. Ini tidak wajar. Saya harus rujuk ke rumah sakit kabupaten. Tapi sejujurnya saya belum pernah melihat kasus seperti ini. Jaringannya membusuk. Tapi bukan karena infeksi bakteri yang kami kenal. Risa menutup mulutnya menahan tangis. Bagas hanya menatap kosong ke langit-langit ruangan. Kabar itu cepat menyebar, desa semakin ramai membicarakan Bagas. Ada yang bilang ia terkena penyakit aneh. Ada pula yang bersuara pelan. Jangan-jangan kena penyakit ain atau kiriman orang. Bisa jadi, soalnya tiba-tiba kan? Tapi baunya itu loh, astagfirullah, aku nggak pernah cium yang begini. Bagas hanya bisa berbaring di rumah. Setiap kali malam tiba, rasa sakitnya semakin parah. Tubuhnya seperti ditarik-tarik dari dalam. Ia menjerit, memukul dinding, bahkan pernah hampir menabrakkan kepalanya ke tiang karena tidak tahan. Risa semakin putus asa. Setiap malam ia duduk di samping Bagas. Air matanya jatuh tanpa henti. Mas, kenapa sampean? Apa ada yang sampean sembunyikan dariku? Bagas menatap istrinya dengan mata penuh rasa bersalah. Tapi ia memilih diam. Ia tahu ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa ia ceritakan. Malam itu ia kembali merasakan panas menjalar dari bawah perut. Rasa itu semakin menyiksa, membuatnya menjerit panjang hingga membuat orang-orang di desa keluar rumah. Dari jauh mereka hanya bisa saling pandang. Tidak ada yang berani masuk. Mas, ayo bangun, kita harus ke rumah sakit sekarang. Suara Risa lirih tapi tegas. Tangannya mengguncang pelan tubuh Bagas yang terkulai di ranjang. Bagas membuka matanya perlahan, wajahnya pucat, nafasnya tersengal. Aku nggak mau, Riz. Jangan paksa aku bisa sembuh sendiri. Mas. Risa hampir berteriak. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Sampean sudah semalaman teriak-teriak. Badanku ikut gemetar dengernya. Kalau nggak ke rumah sakit, aku takut sampean nggak bisa bertahan. Bagas menutup wajahnya dengan lengan. Rasa panas dan perih di tubuhnya makin menjadi-jadi. Bau busuk dari luka itu menyesakkan udara kamar. Aku malu. Aku nggak mau orang lain lihat. Lebih baik malu daripada mati sia-sia, Mas. Tolong dengarkan aku sekali ini saja. Risa menunduk, suaranya bergetar. Bagas tidak menjawab. Hanya suara erangan kecil keluar dari bibirnya. Akhirnya Risa memanggil Pak Jaka, kakaknya, yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Setengah jam kemudian Pak Jaka dan dua tetangga laki-laki masuk, membantu mengangkat Bagas ke atas mobil bak terbuka. Maaf ya, Mas Bagas, terpaksa begini. Kalau nggak segera dibawa, bisa makin parah, kata Pak Jaka mencoba menenangkan. Bagas hanya mengangguk lemah. Bau busuk dari tubuhnya membuat mereka yang mengangkat terpaksa menutup hidung dengan kain. Perjalanan ke kota terasa panjang. Risa duduk di samping Bagas, menggenggam tangannya erat. Bertahan ya Mas, sebentar lagi sampai. Bagas hanya memejamkan mata, menahan rasa sakit yang seperti tidak ada ujungnya. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung menuju UGD.
Seorang perawat tergesa menghampiri dan membawa berangkar. "Ada apa ini? Kenapa pasiennya pucat sekali?" tanya perawat sambil membantu memindahkan tubuh Bagas. "Suamiku, Mbak. Sejak semalam tubuhnya panas dan lukanya membusuk," Risa cepat menjawab. Perawat itu sempat tertegun dan mencium bau menusuk. "Astagfirullah, ayo bantu dorong, kita bawa masuk dulu. Tunggu sebentar lagi dokter datang." Dokter muda berseragam putih datang, wajahnya serius. "Mari kita periksa dulu." Ia membuka kain yang menutupi bagian bawah Bagas. Ketika ia menahan nafas, wajahnya berubah. Luka menghitam itu sudah semakin parah. Kulit sekitarnya terkelupas, mengeluarkan cairan kental berbau busuk. "Sejak kapan begini?" tanya dokter dengan nada tegas. "Semalam, Dok. Tiba-tiba saja, awalnya panas, lalu menghitam." Dokter mengerutkan dahi. "Ini tidak wajar. Kami perlu ambil sampel darah dan jaringan. Perawat, siapkan alat." Bagas menggeliat, wajahnya tegang. "Aku nggak mau, Dok. Jangan sentuh aku." "Pak, kalau tidak diperiksa, kami tidak bisa tahu penyakitnya." "Tolong percaya, kami hanya ingin membantu," kata dokter menenangkan. Bagas menggertakkan gigi lalu menutup mata. "Cepatlah kalau begitu." Tes dilakukan, jarum masuk ke lengan Bagas. Cairan bernanah diambil dari luka. Ia berteriak kesakitan, membuat pasien lain di ruang UGD ikut menoleh dengan ngeri. "Mas, sabar sedikit." Risa menggenggam tangannya erat. Setelah pemeriksaan selesai, Bagas dipindahkan ke ruang rawat sementara. Beberapa jam kemudian, dokter datang membawa hasil awal. "Saya jujur, Bu, kami tidak menemukan penyebab jelas. Jaringan yang rusak ini bukan infeksi bakteri biasa. Antibiotik standar pun tidak bereaksi." Risa terperangah. "Maksud dokter penyakit ini nggak bisa diobati?" "Kami akan coba dengan terapi lanjutan, tapi saya belum bisa janji. Kasus ini jarang sekali." Bagas hanya terdiam, matanya menatap kosong ke langit-langit. Ia tahu betul ini bukan sekedar penyakit. Malamnya Risa duduk di kursi samping ranjang. Bau busuk makin menyebar. Perawat yang masuk pun terlihat menahan nafas. "Bu, mohon maaf. Pasien lain mulai terganggu dengan baunya. Apakah mungkin membawa Pak Bagas ke ruang isolasi?" tanya seorang perawat sopan. Risa mengangguk pelan meski hatinya perih. Kalau memang itu yang terbaik. Bagas dipindahkan ke ruangan terpisah. Perasaan hampa menyelimuti, seolah ia sedang diasingkan. "Riz," suara Bagas lirih. Risa mendekat. "Iya, Mas. Aku takut. Sepertinya ini bukan penyakit biasa." Risa menggenggam tangannya. "Jangan berpikir macam-macam dulu, kita ikhtiar. Selama masih ada dokter, masih ada harapan." Bagas menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Keesokan paginya dokter senior datang, memeriksa hasil laboratorium lebih lanjut. Ia tampak bingung. "Saya sudah lihat hasil uji jaringan. Tidak ada tanda-tanda kanker. Bukan kusta, bukan infeksi menular. Bahkan sel-selnya mati tapi terus menghitam seperti terbakar. Ini saya belum pernah melihat sebelumnya." "Lalu harus bagaimana, Dok?" tanya Pak Jaka yang datang menjenguk. Dokter hanya menggeleng pelan. "Kami akan coba rujuk ke rumah sakit provinsi, tapi saya tidak bisa janji ada jawaban." Bagas menoleh, suaranya bergetar. "Jadi kalian juga tidak tahu aku sakit apa?" Dokter menunduk lalu berkata pelan. "Iya, Pak, saya mohon maaf." Bagas menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya berguncang menahan isak. Beberapa hari di rumah sakit tidak membawa perubahan. Luka Bagas semakin parah. Bau busuk menyebar hingga koridor. Risa sering mendengar bisik-bisik orang yang lewat. "Pasien itu, astagfirullah, baunya seperti mayat. Kalau bukan penyakit, lalu apa? Kok bisa tubuhnya busuk begitu?" Risa menunduk setiap kali mendengar, hatinya perih. Suatu malam, Bagas menarik tangan Risa. "Riz, bawa aku pulang. Aku nggak tahan lagi di sini. Bau tubuhku bikin orang menjauh. Aku malu. Aku nggak mau jadi tontonan." Risa terdiam lama. "Tapi Mas, kalau di rumah sakit saja dokter nggak bisa menolong, bagaimana kalau di rumah?" Bagas menatapnya dengan mata merah. "Aku lebih baik mati di rumah sendiri daripada diasingkan di ruangan ini." Akhirnya, dengan berat hati Risa mengurus kepulangan Bagas. Hari itu Bagas dibawa pulang. Bau busuk makin parah, membuat orang-orang menutup hidung saat mereka lewat. Anak-anak berlari ketakutan. Beberapa orang dewasa hanya menatap dengan mata penuh curiga. "Astagfirullah, apa jangan-jangan dia kena kiriman santet?"
Atau penyakit ain? Katanya penyakit karena pandangan mata orang yang iri. Timpal yang lain. Risa berusaha tidak peduli. Ia hanya ingin suaminya tenang di rumah, tapi jauh di dalam hatinya ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Malam itu Bagas duduk di kursi dengan tubuh menggigil. Risa mendekat dengan segelas air. "Mas, minum dulu, badanmu gemetar sekali." Bagas menatap gelas itu, lalu menatap istrinya. "Riz, aku merasa ada yang salah. Ini bukan sakit biasa. Dokter pun sudah angkat tangan." Risa menggenggam tangannya erat. "Kalau begitu kita cari cara lain. Kita datangi orang pintar, kiai, siapapun, yang penting jangan menyerah." Bagas menarik nafas panjang menatap kosong ke arah pintu rumah. "Ya Riz, mungkin itu satu-satunya jalan." Dan malam itu ia akhirnya benar-benar yakin yang sedang menggerogoti tubuhnya bukan penyakit medis, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. "Mas, kuat ya, kita sudah sampai." Suara Risa bergetar, tangannya menggenggam jemari Bagas yang dingin dan penuh keringat. Mereka baru saja turun dari mobil pickup milik tetangganya. Malam itu udara terasa pengap. Entah karena kelelahan atau karena rasa takut yang terus menghantui. Bagas menggeram pelan. Tubuhnya kian lemah, tapi matanya masih menyala penuh penderitaan. "Risa, jangan tinggalkan aku." "Aku gak akan pergi, Mas. Aku di sini." Jawab Risa cepat meski suaranya pecah. Ia menoleh pada Pak Karta, ayahnya yang ikut mengangkat Bagas ke dalam rumah seseorang dukun terkenal di desa tetangga. Dukun itu Mbak Joyo menyambut dengan tatapan tajam. "Masuklah, cepat baringkan dia di tikar itu." Bagas dipapa lalu dibaringkan. Bau busuk dari tubuhnya segera memenuhi ruangan, membuat dua santri yang menemani Mbak Joyo menutup hidung. Risa ikut menahan nafas, tapi ia tetap duduk di samping suaminya. "Sejak kapan begitu?" tanya Mbak Joyo. "Sudah 2 minggu, Mbah. Dibawa ke rumah sakit gak ada hasil. Dokter bilang gak ada penyakitnya." Mbak Joyo mengangguk pelan lalu meraih mangkuk tanah liat berisi air bunga. "Kalau begitu kita coba cara lain. Taruh kain di bawah tubuhnya. Air ini akan aku tuangkan ke badannya sambil aku baca doa." Risa langsung menatap penuh harap. "Tolong Mbah, apapun caranya, asal Mas Bagas sembuh." Mbak Joyo memulai ritual, tangannya meraup air bunga, meneteskan ke kepala Bagas lalu mulai membacakan doa. Aroma bunga menyebar, tapi dalam hitungan detik, tubuh Bagas bergetar keras. Bagas menjerit, tubuhnya melengkung seperti disetrum. Air yang menyentuh kulitnya mendidih, melepuhkan bagian yang membusuk. "Ya Allah!" Risa menutup mulutnya. Matanya membesar melihat cairan hitam meleleh dari luka suaminya. Mbak Joyo terhenti. Anak ini menolak. Ada sesuatu yang mengikat di dalam tubuhnya, bukan santet biasa. Bagas memegangi tubuhnya, menggeliat tikar. "Hentikan, jangan lanjutkan, panas sekali." Risa menangis. "Mbah, tolong hentikan, Mbah. Jangan bikin Mas tambah sakit." Mbak Joyo menarik nafas berat lalu mengusap wajahnya. "Kalau air bunga tidak bisa diterima, kita coba doa lain." Ia memberi aba-aba pada santrinya. Salah satu dari mereka menyalakan kemenyan. Ruangan dipenuhi asap tipis. Bagas kembali menjerit. "Aku gak kuat, Risa. Matikan semua, cepat." Risa memeluk Bagas yang meronta. "Mas, sabar ya. Ini demi kesembuhanmu." "Tidak. Tubuhku menolak. Aku tidak bisa." Mbak Joyo menghentikan ritual. "Bawa dia pulang dulu. Aku takut kalau diteruskan malah nyawanya yang hilang." Risa terisak. "Tapi Mbah..." "Tidak ada gunanya memaksa. Bawalah dia ke kiai. Mungkin doa yang lebih berat bisa membantu." Potong Mbak Joyo tegas. Esok paginya Risa, ayahnya dan beberapa tetangga membawa Bagas ke pesantren kecil di pinggiran kota. Kiai Anwar, pemimpin pesantren itu, menerima mereka dengan wajah teduh. "Letakkan dia di serambi masjid," kata Kiai Anwar lembut. Bagas digotong, tubuhnya sudah lemas, matanya setengah terpejam, bibirnya pecah-pecah. Risa menggenggam tangannya erat-erat. "Kiai, tolong suami saya, dia sakit aneh, rumah sakit nggak bisa, dukun juga nggak bisa." Suara Risa lirih, penuh harap. Kiai Anwar menatap Bagas lama. "Baik, aku akan bacakan doa, tapi kalian harus yakin tidak ada kesembuhan tanpa izin Allah." Semua mengangguk. Kiai mulai membaca ayat-ayat suci. Suaranya tenang tapi menggetarkan. Santri-santri ikut mengaminkan.
Risa kepalanya menunduk di dekat Bagas. Saat air doa dipercikan ke tubuh Bagas, sejenak ia tampak tenang. Tapi tiba-tiba matanya mendelik, tubuhnya menegang, lalu ia tertawa keras. Suara itu bukan lagi suara Bagas. Dalam sekejap semua orang terdiam. Risa menjerit, "Mas, astagfirullah, itu bukan Mas Bagas." Kiai Anwar tetap tenang, menambah lantunan doanya. "La ilaha illallah, keluar kau dari tubuh ini." Bagas menggeliat, suaranya kembali serak. "Kiai, hentikan, aku nggak bisa." Air doa terus dipercikan, namun luka di tubuh Bagas semakin parah. Kulitnya terkelupas dan cairan busuk mengalir ke lantai. Risa tidak tahan, ia memeluk Bagas erat. "Mas, jangan pergi, aku masih butuh kamu." Bagas menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Risa, maafkan aku sudah salah besar." Risa terkejut, air matanya jatuh. "Salah apa, Mas? Kamu gak salah apa-apa, jangan ngomong begitu." Namun Bagas hanya mengertakkan giginya, lalu tubuhnya kembali menggigil hebat. Kiai Anwar akhirnya berhenti. Ia menutup kitab kecil di tangannya, wajahnya penuh prihatin. "Air doa ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar mengikat tubuhnya." Pak Karta maju dengan cemas. "Kiai, maksudnya bagaimana?" Kiai Anwar menatap mereka semua. "Ini bukan sekedar santet. Ada sesuatu dalam dirinya yang disembunyikannya. Selama hal itu tidak diakui, tidak ada doa yang bisa menolong." Risa tercekat menatap suaminya yang meringis kesakitan. Ia menggenggam tangan Bagas erat-erat. "Mas, apa maksud Kiai? Apa yang kamu sembunyikan dariku?" Bagas terdiam, air matanya menetes, bercampur dengan keringat di wajahnya. Ia hanya bisa memalingkan wajah, tidak sanggup menjawab. Risa menangis histeris, menggunjang bahu suaminya. "Katakan, Mas, jangan diam saja, aku istrimu." Akan tetapi Bagas tetap terdiam, tubuhnya makin lemah, dan malam itu untuk pertama kalinya Risa merasa suaminya menyimpan dosa yang jauh lebih kelam daripada sekedar penyakit aneh yang kini menggerogotinya. Malam berikutnya mimpi buruk menghantui Bagas. Ia terbangun dengan nafas tersengal, matanya merah. "Risa," suaranya pelan. Risa yang tidur di sisinya langsung terbangun. "Kenapa, Mas? Kamu mimpi lagi?" Bagas menatap kosong langit-langit. "Dia datang lagi, perempuan itu. Dia tertawa seakan mau menagih sesuatu." Risa merinding. "Perempuan siapa, Mas? Siapa?" Bagas hanya menggeleng lemah. "Jangan tanya dulu, Risa. Jangan tanya." Risa menatap suaminya dengan hati penuh ketakutan. Ia mulai sadar penyakit ini bukan sekedar ujian. Ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi dan suaminya belum siap mengatakannya. "Mas, minumlah dulu air ini." Suara Risa lirih hampir tidak terdengar. Tangannya gemetar saat menuangkan air doa pemberian Kiai Anwar ke gelas plastik. Bau busuk yang terus keluar dari tubuh Bagas membuatnya mual, tapi ia tetap menahan diri. Bagas melirik gelas itu, lalu menggeleng lemah. "Aku tidak sanggup lagi, Risa. Rasanya percuma. Tidak ada yang bisa menyembuhkan aku." "Jangan bilang begitu, Mas. Kiai bilang kita harus sabar. Minum ini dengan niat sembuh. Jangan menyerah." Bagas menutup mata, rahangnya mengeras. Akhirnya ia meraih gelas itu, meneguk air sedikit. Begitu masuk ke tenggorokannya, tubuhnya langsung mengejang. Air itu keluar lagi dari mulutnya bercampur darah. Risa menjerit. "Mas, ya Allah." Pak Karta yang duduk di ruang depan berlari masuk. "Kenapa lagi?" "Airnya keluar, Pak. Badan Mas Bagas menolak semuanya." Risa menangis panik. Bagas hanya terbaring, dadanya naik turun tidak beraturan. Ia menatap langit-langit rumah dengan mata kosong. "Aku capek, Pak. Aku capek, Risa. Tubuh ini bukan lagi milikku." Pak Karta mengusap wajahnya. "Nah, jangan putus asa. Mungkin Allah sedang menguji. Tobatlah, perbanyak istighfar. Itu pesan Kiai tadi." Bagas menggertakkan giginya. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi bibirnya keluh. Hari-hari berikutnya keadaan semakin memburuk. Bau busuk dari tubuh Bagas makin tajam, menyebar ke seluruh rumah. Tetangga-tetangga mulai mengeluh. "Astagfirullah, baunya sampai ke dapur saya." Katanya kena santet, tapi kenapa nggak sembuh-sembuh meski sudah dibawa ke Kiai? Entah santet apa itu, yang jelas bukan santet biasa. Bisa jadi dosa sendiri yang kembali menghukumnya.
Desa semakin gaduh, setiap malam terdengar jeritan Bagas yang membuat anak-anak menangis ketakutan. Orang-orang mulai enggan mendekat, bahkan ada yang menolak lewat depan rumahnya. Risa semakin tertekan, ia duduk termenung di teras, wajahnya pucat. Ibunya datang menghampiri. "Riz, kamu harus kuat, jangan biarkan omongan orang bikin goyah." "Aku sudah gak kuat lagi, Bu. Setiap malam aku dengar Mas menjerit, baunya makin parah, aku takut tinggal di rumah ini." "Dia suamimu, Risa. Jangan tinggalkan dia." Risa menunduk. Air matanya jatuh membasahi jilbabnya. "Tapi aku juga manusia, Bu. Aku nggak tahu harus bagaimana. Rasanya aku mau lari." Bagas mendengar percakapan itu dari balik pintu kamar. Dadanya sesak. Dia ingin berteriak, ingin berkata bahwa ia memang pantas ditinggalkan. Namun lidahnya keluh. Ia menutup mata dan dalam kegelapan pikirannya, wajah seorang perempuan muncul. Senyumnya licik. Matanya tajam. Perempuan itu menertawakan dirinya. "Sekarang kau rasakan akibatnya, Bagas. Kau pikir bisa lolos dari janji yang kau inginkan?" Bagas terbangun dengan teriakan parau. "Hentikan, jangan muncul lagi." Risa berlari masuk. "Mas, ada apa? Kamu mimpi lagi?" Bagas terengah, keringat bercucuran. "Dia datang lagi, Risa. Dia terus menghantuiku." "Siapa?" Risa mendekat mengguncang bahunya. "Mas, tolong katakan, siapa perempuan itu? Jangan bikin aku terus gelap begini." Bagas menatap istrinya dengan mata merah. Bibirnya bergetar, tapi suara itu hanya keluar sebagai bisikan serak. "Aku tidak bisa cerita sekarang." Risa terdiam, matanya penuh luka. "Masih juga kau sembunyikan dariku." Bagas menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar hebat. Malam berikutnya Bagas terjaga sendirian. Risa tidur di ruang depan karena tidak kuat menahan bau busuk di kamar. Bagas menatap langit-langit bambu, nafasnya berat. "Kenapa aku diam selama ini?" gumamnya pelan. Ia teringat masa lalu. Bertahun-tahun lalu ia pernah mendatangi seorang guru di Madura. Guru itu mengajarkan sebuah ilmu asma Sungai Raji, sebuah amalan yang konon bisa menangkal segala bentuk serangan ilmu hitam. Ilmu itu membuatnya merasa aman, membuatnya percaya diri menghadapi dunia. Akan tetapi ada syarat utama yang harus dipatuhi, jangan berzina, jangan mengkhianati janji kesucian diri. Ia telah melanggarnya. Ia teringat jelas bagaimana ia tergoda oleh seorang perempuan, istri orang yang dengan rela tidur dengannya. Wajah perempuan itu kini terus muncul di mimpinya, menertawakannya, menagih dosa yang ia buat. Bagas menutup mata dengan keras. "Astagfirullah, kenapa aku bisa sebodoh itu?" Tangannya mengepal, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk bangkit. Setiap kali mengingat kejadian itu, luka di bagian bawah tubuhnya terasa makin sakit, seolah tubuhnya sendiri menolak keberadaan dosanya. Pagi harinya Risa membawa sarapan ke kamar. Ia meletakkan piring bubur di meja kecil, tapi wajahnya tampak dingin. "Makanlah, Mas, walau sedikit." Bagas menoleh melihat istrinya yang sudah tidak lagi selembut dulu. "Risa, apa? Aku minta maaf. Aku membuatmu sengsara." Risa terdiam sejenak lalu menunduk. "Kalau Mas memang menyimpan sesuatu, katakan saja. Jangan bikin aku ikut terjerat dalam rahasiamu." Bagas menatapnya lama lalu menoleh ke jendela. "Belum saatnya, Risa. Tapi aku janji aku akan bicara." Risa menghela nafas panjang. "Kalau begitu aku hanya bisa menunggu. Tapi jangan salahkan aku kalau suatu hari aku gak kuat lagi." Bagas menutup mata, air matanya mengalir. Ia tahu istrinya benar. Sore itu rumah Bagas kembali ramai. Beberapa tetangga berdiri di luar pagar menutup hidung mereka. "Waduh, baunya tambah parah. Kasihan istrinya. Tapi kok ya aneh, gak ada obatnya sama sekali." "Aku dengar katanya dia kena santet tingkat tinggi." "Bukan, aku yakin ini bukan santet. Ini azab, dosa besar yang dia sembunyikan." Suara-suara itu menusuk telinga Bagas. Ia memejamkan mata, menahan perih di hatinya. Ia tahu gosip itu benar adanya. Ini bukan santet, ini adalah balasan dari dosa yang ia buat sendiri. Malam itu ia terbaring sendirian, hanya ditemani suara jangkrik di luar rumah. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Ya Allah, aku tahu ini bukan sekedar penyakit. Ini adalah azab darimu. Ampunilah aku, tunjukkan jalan keluar." Akan tetapi yang terdengar hanya suara tawa perempuan itu lagi, menggema di telinganya, dan untuk pertama kalinya Bagas benar-benar yakin
Rahasia yang ia simpan selama ini tidak akan bisa terus ia pendam. Suatu saat, semua akan terungkap dan itu mungkin akan menghancurkan segalanya. "Bagas, buka matamu, ada tamu dari jauh." Suara parau ayahnya terdengar di dekat telinga. Risa segera menopang tubuh suaminya yang kini semakin kurus, kulitnya pucat, nafasnya terengah-engah. Bau busuk tidak lagi hanya tercium dari kamarnya, tapi sudah memenuhi halaman. Bagas mengerja pelan, pandangannya kabur, tapi ia bisa melihat sosok lelaki berpeci hitam dengan jubah sederhana berdiri di pintu. Sorot matanya tajam, penuh wibawa meski wajahnya berusia lanjut. Risa menelan ludah. "Pak, siapa beliau?" Ayah Bagas menjawab lirih. "Beliau ini Abah Yahya, guru dari Madura. Dulu Bagas pernah nyantri sebentar di pondoknya." Bagas langsung terperajat. Tangannya gemetar, seolah ada ketakutan lama yang bangkit. "Guru," suaranya nyaris tidak terdengar. Abah Yahya melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat tapi penuh ketegasan. Beliau duduk di kursi dekat ranjang. Sorot matanya menusuk ke wajah Bagas. "Aku sudah mendengar banyak kabar. Kau sakit parah. Tidak ada yang bisa menolongmu. Mereka bilang ini santet, tapi aku tahu ini bukan santet, bukan juga penyakit dunia." Risa menoleh cepat. "Kalau bukan santet lalu apa, Abah? Suami saya sudah dibawa ke rumah sakit, sudah dibawa ke kiai desa, sudah segala cara, tetap tidak ada perubahan. Tolong selamatkan dia." Abah Yahya tidak langsung menjawab. Beliau hanya menatap Bagas selama sekali. Tatapan itu membuat Bagas tidak mampu menahan diri. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara malam terasa menusuk. "Bagas." Suara Abah Yahya tenang tapi tegas. "Kau masih ingat apa yang kau amalkan dulu? Apa yang aku ajarkan?" Bagas memalingkan wajah, berusaha menghindar. "Abah, jawab." Abah Yahya membentak. Suaranya bergema di ruangan, membuat semua orang tersentak. Bagas akhirnya terisak. "Iya, Abah, saya masih amalkan Asma Sungai Raje." Hening sejenak, Risa menatap bingung. "Asma apa itu? Maksudnya apa, Mas?" Abah Yahya menatap Risa sekilas, lalu kembali menancapkan pandangan pada Bagas. "Asma Sungai Raje, ilmu yang bisa menolak segala bentuk sihir, santet, dan gangguan gaib. Ilmu itu kau amalkan bertahun-tahun. Itulah kenapa tidak ada santet yang bisa masuk ke tubuhmu." Ayah Bagas tercengang. "Kalau begitu kenapa anak saya bisa begini? Bukankah seharusnya ilmu itu melindungi?" Abah Yahya menghela nafas panjang. "Ilmu itu memang melindungi, tapi ada pantangan besar yang harus dijaga, dan aku yakin Bagas sudah melanggarnya." Bagas langsung menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. "Abah, maaf, saya hilap." Risa semakin bingung. Ia memegang lengan suaminya erat. "Mas, pantangan apa maksudnya? Katakan, jangan diam terus." Abah Yahya mencondongkan tubuh. Suaranya pelan namun menusuk. "Pantangan paling besar adalah jangan pernah berzina. Jangan pernah menyentuh istri orang. Karena jika itu terjadi, ilmu itu berbalik jadi kutukan. Ia bukan lagi pelindung, tapi penghukum." Risa tersentak, matanya melebar. Ia menoleh cepat pada Bagas. "Apa yang Abah katakan itu benar, Mas? Jawab aku." Bagas terisak makin keras. "Aku salah, Risa. Aku tidur dengan istri orang." Risa terdiam membeku. Kata itu seperti petir menyambar kepalanya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Mas, bagaimana bisa? Di saat aku setia, aku jaga rumah, kau malah..." Suaranya tercekat, tidak sanggup melanjutkan. Ayah Bagas meninju meja keras-keras. "Astagfirullah Bagas, apa yang kau lakukan itu bukan hanya dosa, tapi juga mencoreng nama keluarga." Abah Yahya menutup mata sejenak lalu membuka kembali. "Inilah akibatnya. Kau kira ilmu sakti bisa kau jadikan tameng untuk menutupi dosa? Tidak Bagas, Sungai Raje itu bukan mainan. Ia akan menolak semua sihir, tapi ia tidak akan menolak murka Tuhan. Kau yang mengundang kutukan ini dengan perbuatanmu sendiri." Bagas terisak semakin keras. Tubuhnya gemetar. Bau busuk yang keluar dari tubuhnya makin menyengat, seolah membenarkan ucapan sang guru. Risa memegang kepalanya sendiri, menangis histeris. "Jadi semua ini karena kau. Karena kau tidak bisa menahan nafsu." Ia menjerit lalu bangkit dari kursinya. "Aku sudah jaga kehormatanmu. Aku rawat kau saat sakit. Aku tanggung malu karena bau busuk ini, tapi kau malah menusuk aku dari belakang." Bagas mencoba meraih tangan istrinya. "Risa,
maafkan aku menyesal. Namun Risa menepisnya kasar. Jangan sentuh aku. Ia berlari keluar kamar sambil menangis. Ayah Bagas mengepalkan tangan, wajahnya merah padam. Kau durhaka Bagas. Kau bikin malu semua orang. Pantesan penyakitmu aneh. Sekarang aku mengerti. Abah Yahya mengangkat tangannya memberi isyarat agar ayah Bagas tenang. Sudah, biarkan dia. Bagas sekarang sedang menerima balasan dari langit. Tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali tobat yang sebenar-benarnya. Tapi ingat, luka ini bukan sekedar fisik. Ini peringatan keras. Bagas menangis terseduh-seduh. Abah, saya mohon, ajari saya cara menebus dosa ini. Tolong selamatkan saya. Abah Yahya menatapnya dengan sorot mata yang sendu namun tegas. Aku bisa tuntun kau bertobat. Aku bisa doakan kau. Tapi ingat, hukuman ini tidak bisa dicabut begitu saja. Kau harus siap menerima akibat perbuatanmu, apapun itu. Bagas mengangguk lemah, air matanya bercucuran. Saya siap, Abah, asalkan Allah masih mau maafkan saya. Abah Yahya menutup mata lalu melantunkan doa panjang. Suaranya dalam, membuat bulu kuduk orang-orang di ruangan itu berdiri. Ayah Bagas menunduk, menggigil. Bagas sendiri merasa dadanya sesak, seolah ada beban berat yang menekan. Risa kembali masuk setelah suara erangan dan tubuh Bagas yang tiba-tiba kejang-kejang. Mas, tahan sebentar lagi, jangan tinggalkan aku. Suara Risa terdengar parau di sela tangisnya. Ia mengguncang tubuh Bagas yang kini terkulai lemah di ranjang. Nafas suaminya tersegal. Matanya setengah terbuka menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Ayah Bagas menggenggam tasbih erat-erat. Ya Allah, jangan biarkan anakku pergi dengan cara begini. Abah Yahya duduk bersila di samping ranjang. Sorot matanya teduh tapi tegas. Ingatlah, Bagas, ilmu Sungai Raja bukan permainan. Kau bersumpah pada Allah ketika menerimanya dan kau sendiri yang melanggarnya. Bagas berusaha menggerakkan bibirnya. Abah, saya menyesal. Maafkan saya, Abah. Suara itu hanya terdengar lirih, hampir tidak bisa dipahami. Abah Yahya mendekatkan telinganya. Ucapkan kalimat terakhirmu dengan ikhlas. Mohon ampun padanya, bukan pada manusia. Bagas menghela nafas panjang, tubuhnya mulai kejang. Bau busuk yang selama ini menyiksa ruangan semakin menyengat, membuat semua orang menutup hidung. Risa menangis histeris, memeluk suaminya yang menggeliat di pangkuannya. Astagfirullah mas, jangan tinggalkan aku. Risa berteriak sambil mengguncang tubuh suaminya. Bagas berusaha mengucapkan kalimat syahadat, namun hanya separuh yang terdengar. Lidahnya keluh, nafasnya tersendat. Lalu seketika tubuhnya terhentak keras sekali, sebelum akhirnya terdiam kaku. Risa menjerit panjang. Mas, jangan tinggalkan aku. Ayah Bagas langsung duduk lemas menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Ya Allah, sudah selesai. Abah Yahya menunduk membaca doa pelan. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, seolah ia sudah tahu akhir ini sejak awal. Beliau meraih segelas air di sampingnya lalu membacakan doa panjang dengan suara lantang. Setelah itu beliau menuangkan air ke tubuh Bagas yang sudah membeku. Luka busuk di tubuh Bagas tetap menghitam dan tidak sembuh. Tapi bau busuk yang selama berminggu-minggu mengganggu desa itu perlahan hilang. Udara kamar menjadi lebih tenang meski menyisakan duka yang berat. Abah Yahya menghela nafas panjang. Allah sudah menetapkan jalan ini. Kutukan itu hanya tanda. Yang lebih berat adalah dosanya. Semoga Allah menerima tobatnya. Risa masih terisak di samping jasad suaminya. Kenapa mas harus seperti ini? Kenapa dia tidak bisa kuat menahan godaan? Abah Yahya menatap Risa penuh iba. Nah, ilmu ini bukan sekedar doa. Itu sumpah. Orang yang mengikatkan diri pada Allah lalu melanggarnya akan menanggung akibatnya. Suamimu tahu resikonya, tapi ia tergelincir. Ayah Bagas mendengus, suaranya getir. Seluruh desa sudah mencium bau busuk ini. Mereka akan tahu anakku meninggal karena kutukan. Malu besar untuk keluarga kita. Abah Yahya menggeleng pelan. Jangan kau tangisi soal malu. Tangislah karena ia terjerumus. Jadikan ini pelajaran. Ilmu apapun, sekental apapun, tidak akan berguna jika manusia kalah oleh hawa nafsunya. Suasana rumah itu hening. Hanya tangisan Risa yang sesekali pecah terdengar pilu menjelang dini hari. Setelah jasad dimandikan dan dikafani, Risa duduk sendirian di pojok rumah. Matanya sembab, wajahnya kosong. Ia menatap lantai tanpa kata.
Ibunya mendekat mencoba menenangkan. Nak, sabarlah. Semua sudah kehendaknya. Bu, aku tidak sanggup lagi. Aku sudah berkorban. Aku sudah rawat dia. Tapi yang kudapat hanya pengkhianatan. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Semua akan mengingat bau busuk itu dan dosanya. Ibunya menatapnya iba. Mau kemana, nak? Kau ini masih muda. Kau bisa bangkit. Risa menahan air mata yang kembali mengalir. Aku akan pergi. Aku ingin memulai hidup baru, jauh dari bayangan Bagas. Aku tidak mau lagi dilihat orang hanya sebagai istri Bagas yang dikutuk. Ayahnya hanya bisa diam. Hatinya ikut hancur mendengar keputusan itu. Abah Yahya yang mendengar dari kejauhan menutup mata, menghela nafas panjang. Beliau tahu luka di hati Risa tidak akan sembuh semudah bau busuk yang hilang. Malam itu setelah Bagas dikuburkan, Risa meninggalkan rumahnya. Ia melangkah dengan langkah goyah, membawa selai kain dan sepotong hati yang patah. Sejak hari itu, nama Bagas menjadi cerita kelam di desanya. Orang-orang berbisik tentang laki-laki yang melanggar sumpah ilmu Sungai Raja, lalu mati dengan tubuh membusuk. Namun bagi Risa, ia tidak ingin lagi menoleh ke belakang. Yang tertinggal hanyalah doa lirih dalam hatinya. Semoga Allah mengampunimu, Mas. Meski aku tidak bisa lagi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.